Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Anandam, selamat sore grade 9. Di video ini kalian akan belajar tentang listrik statis, di mana kalian sudah membaca banyak tentang listrik statis dan mengerjakan soal brainstorming di Google Form. Beberapa dari kalian mungkin belum memahami beberapa bagian atau beberapa subtopik dari listrik statis ini. Oleh karena itu, hari ini Mr. akan menjelaskan secara mendalam apa itu listrik statis dan bagaimana listrik statis bekerja. Apa itu listrik statis? Untuk menjelaskan ini, Mr. akan menampilkan 3 jenis fenomena yang mungkin pernah kalian alami. Fenomena yang pertama adalah sebuah balon yang digosokkan pada kain yang kering. Ketika disentuhkan atau ditempelkan pada rambut kalian tertarik oleh balon itu. Pernahkah kalian mengalami ini? Kemudian fenomena yang kedua adalah penggaris plastik yang kalian gosokkan misalkan pada buku yang kering atau pada rambut kalian. Ketika penggaris tersebut disentuhkan pada potongan-potongan kertas seperti ini, maka potongan-potongan kertas tersebut akan ditarik oleh penggaris plastik tersebut. Kemudian contoh yang ketiga adalah sisir plastik. Ketika sisir plastik ini kalian gunakan untuk menyisir rambut kalian yang kering, kemudian sisir tersebut kalian dekatkan dengan potongan-potongan kertas seperti ini, maka sisir itu akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Pernahkah kalian melakukan hal seperti ini? Nah, ini adalah 3 jenis fenomena listrik statis. Listrik statis ini berbeda dengan listrik yang sering kalian gunakan di rumah. Nah, listrik yang sering kalian gunakan di rumah itu adalah listrik yang mengalir, yang kita sebut dengan listrik dinamis. Nah, beda antara listrik statis dan listrik dinamis adalah listrik statis ini listriknya diam, tidak bergerak. Jadi diam di sebuah benda. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Nah, di video ini kita hanya akan membahas tentang listrik statis. Nah, kalau kalian perhatikan lagi secara lebih mendalam, ketiga fenomena ini, kalian mungkin bertanya, bagaimana mungkin rambut bisa tertarik oleh balon? Bagaimana mungkin potongan-potongan kertas ini bisa tertarik oleh penggaris plastik dan sisir plastik? Sedangkan kita tahu bahwa rambut kita, kemudian potongan-potongan kertas, kemudian sisir plastik, penggaris plastik, balon, itu bukan magnet. Karena selama ini kita tahu bahwa yang bisa menarik sesuatu itu adalah magnet. Namun kita tahu bahwa balon, rambut kita, sisir plastik, kemudian penggaris plastik, dan potongan kertas, itu semua bukan magnet. Sehingga kita timbul pertanyaan, bagaimana listrik statis ini bisa terjadi? Untuk memahami bagaimana atau mengapa listrik statis bisa terjadi, kalian harus paham apa itu muatan listrik, yang disimbolkan dengan Q. Untuk membahas muatan listrik, kalian harus paham bahwa semua benda itu tersusun atas bagian terkecil yang disebut dengan atom. Nah, atom sendiri itu tersusun atas partikel subatomik, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron itu berada di inti atom itu. Mereka terikat sangat kuat dan bersatu di inti. Sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Di sini, proton itu adalah partikel yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi, proton dan elektron itu sama-sama mengandung listrik dengan jenis muatan yang berbeda. Proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Sedangkan neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan. Nah, kalau kalian lihat, elektron di dalam atom bergerak berputar mengelilingi inti atom, seperti pada gambar ini. Sedangkan proton dan neutron itu diam di inti, tidak bergerak. Proton dan elektron itu bisa saling berinteraksi. Ketika mereka berinteraksi, maka mereka bisa saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Seperti pada gambar ini. Nah, interaksi antar muatan listrik itu ada 2 jenis, yaitu tolak-menolak dan tarik-menarik. Interaksi tersebut akan tolak-menolak jika jenis muatannya sama, seperti pada gambar ini. Jika muatan positif dan muatan positif bertemu, maka interaksinya akan tolak-menolak. Mereka akan saling tolak-menolak. Begitupun ketika muatan negatif dan muatan negatif bertemu, maka mereka juga akan saling tolak-menolak. Namun, jika muatan yang bertemu itu adalah muatan yang berbeda jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif, proton dan elektron, maka mereka akan saling tarik-menarik, seperti ini. Nah, elektron di dalam atom bergerak secara bebas mengelilingi atom tersebut.
Sedangkan proton dan neutron itu diam dan berikatan sangat kuat di inti atom. Oleh karena itu, satu-satunya partikel atau muatan yang bebas bergerak itu adalah elektron. Elektron bisa bergerak masuk keluar atom secara bebas. Nah, atom yang terkandung di dalam suatu benda itu bisa bersifat netral atau bermuatan negatif dan positif. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kalian lihat gambar ini, sebuah atom akan bersifat netral jika jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama. Kalau kita hitung, elektron yang berwarna biru di sini jumlahnya ada 5, dan proton yang warna merah juga jumlahnya 5. Ketika jumlah proton dan elektron itu sama, maka yang terjadi adalah atom itu akan bersifat netral. Jika semua atomnya bersifat netral, maka benda tersebut pun bersifat netral. Namun, ketika jumlah elektron lebih banyak dari proton, yang terjadi adalah atomnya akan bersifat atau bermuatan negatif. Kalau kita lihat di gambar ini, elektron jumlahnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan jumlah proton itu 5. Ini menunjukkan bahwa jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Ketika ini terjadi, maka atom tersebut akan bermuatan negatif. Dan benda tersebut pun juga akan bermuatan negatif, karena benda tersebut tersusun dari atom-atom yang sama, yaitu atom bermuatan negatif. Nah, bagaimana sebuah benda bisa bermuatan positif? Sebuah benda bisa bermuatan positif jika jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah protonnya. Kalau kita lihat di sini, jumlah elektronnya itu adalah 4, sedangkan jumlah protonnya 5. Sehingga elektron jumlahnya lebih sedikit daripada proton. Nah, jika ini terjadi, maka atom tersebut akan bermuatan positif, dan bendanya pun akan bermuatan positif, karena benda tersebut tersusun dari atom-atom yang bermuatan positif. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, jumlah proton antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu sama, yaitu tetap jumlahnya 5. Yang berubah-ubah hanyalah jumlah elektron, yang awalnya 5 di sini menjadi 6, kemudian menjadi 4. Nah, ini menunjukkan bahwa partikel subatomik yang bisa bergerak itu hanya elektron. Sedangkan proton dan neutron itu terikat sangat kuat di inti, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas keluar. Yang bisa bergerak bebas keluar itu adalah elektron. Nah, perhatikan, penyebab sebuah atom menjadi bermuatan negatif dan positif itu adalah perpindahan elektron, bukan perpindahan proton. Karena elektronnya yang bertambah atau berkurang, sedangkan protonnya itu terikat kuat di inti dan tidak bergerak. Nah, apa itu elektroskop dan bagaimana cara kerjanya? Nah, elektroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak. Bentuk elektroskop seperti ini, terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas disebut kepala elektroskop, kemudian yang ini disebut penyekat, kemudian yang ini adalah batang konduktor, kemudian yang ini adalah tabung isolasi, yang ini adalah daun elektroskop. Nah, bagaimana cara kerja elektroskop? Gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah elektroskop bekerja. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama, gambar ini menunjukkan sebuah elektroskop yang netral, di mana jumlah muatan positif dan negatif di elektroskop ini sama jumlahnya. Ketika sebuah benda yang bermuatan negatif didekatkan ke kepala elektroskop, maka benda yang bermuatan negatif ini akan menarik semua muatan positif di elektroskop tersebut, sehingga semua muatan positif berkumpul di kepala elektroskop. Begitu juga, benda bermuatan negatif ini akan menolak semua muatan negatif yang ada di elektroskop ini, sehingga semua muatan negatif akan bergerak menuju ke bawah, menuju ke daun elektroskop. Nah, ketika muatan negatif tersebut menuju ke daun elektroskop, maka muatan negatif tersebut akan terbagi. Setengahnya akan ke daun sebelah kiri, dan setengahnya akan bergerak ke daun sebelah kanan. Nah, ketika setengah elektron tersebut bergerak ke daun sebelah kiri dan setengah bergerak ke daun sebelah kanan, maka masing-masing daun ini akan memiliki muatan yang sama, yaitu muatan negatif. Nah, tadi Mister sudah jelaskan bahwa ketika dua buah muatan yang sejenis, yaitu sama-sama negatif, bertemu, maka mereka akan saling tolak-menolak. Nah, karena kedua daun ini memiliki muatan yang sama, yaitu negatif, maka mereka akan saling tolak-menolak, dan akibatnya daun elektroskop ini akan mekar atau terbuka. Nah, ketika itu terjadi, ini menandakan bahwa benda yang didekatkan itu
bermuatan, bukan netral. Karena jika benda yang didekatkan itu netral, tidak bermuatan, maka tidak akan terjadi apa-apa pada daun elektroskop ini. Daun elektroskop akan tetap menutup seperti ini. Nah, contoh lain, ketika benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop, maka muatan positif di benda tersebut akan menarik semua muatan negatif di elektroskop menuju ke atas, ke kepala elektroskop seperti gambar ini. Begitupun, muatan positif di benda ini akan menolak semua muatan positif di elektroskop, sehingga semua muatan positif di elektroskop itu akan bergerak ke bawah menuju ke daun elektroskop. Muatan-muatan positif tersebut akan terbagi setengah menuju daun sebelah kiri dan setengah menuju daun sebelah kanan. Nah, karena muatan antara daun sebelah kiri dan daun sebelah kanan itu sama, yaitu sama-sama positif, maka interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Dan ini menyebabkan daun elektroskop tersebut menjadi terbuka atau mengembang. Pertanyaan selanjutnya, apakah elektroskop dapat kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah benda bermuatan positif atau negatif? Itu tergantung jenis elektroskop yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan jenis elektroskop netral seperti ini, maka kalian tidak akan tahu apakah benda yang kalian dekatkan itu bermuatan positif atau negatif. Karena apa? Karena jika kalian dekatkan benda tersebut ke kepala elektroskop, yang terjadi akan sama, yaitu daun elektroskop akan mengembang. Walaupun kalian mendekatkan benda bermuatan negatif ataupun benda bermuatan positif, yang terjadi akan sama, yaitu daun elektroskop akan mengembang. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa tahu apakah itu benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif? Jadi kita tidak bisa menentukan apakah sebuah benda bermuatan positif atau negatif dengan menggunakan elektroskop. Yang bisa kita tentukan hanyalah sebuah benda itu bermuatan atau tidak. Karena jika sebuah benda itu bermuatan, yang terjadi adalah daun elektroskop akan mengembang, dan jika sebuah benda tidak bermuatan, maka daun elektroskop akan sama seperti ini, tidak bergerak sama sekali. Jadi sebuah elektroskop hanya bisa kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah benda bermuatan atau tidak. Kita tidak bisa menentukan jenis muatan dari benda tersebut dengan menggunakan elektroskop netral seperti ini. Selanjutnya adalah gaya listrik dan hukum Coulomb. Apa itu gaya listrik dan apa itu hukum Coulomb? Nah, tadi kita telah membahas bahwa muatan listrik itu memiliki interaksi, di mana interaksinya adalah jika muatan yang berinteraksi itu sejenis, yaitu positif dan positif, atau negatif dan negatif, maka interaksi yang terjadi adalah kedua muatan itu akan tolak-menolak. Namun, jika muatan yang berinteraksi itu berlawanan jenis, yaitu negatif dan positif, maka jenis interaksi yang terjadi, kedua muatan itu akan tarik-menarik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terjadi interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik, di mana ini adalah definisi gaya. Apakah kalian masih ingat ketika kalian kelas 8 bahwa definisi gaya itu adalah tarikan atau dorongan? Nah, ini adalah jenis lain dari gaya, di mana ada banyak jenis gaya yang telah kalian pelajari, yaitu gaya gesek, gaya gravitasi, gaya tolak, gaya dorong. Nah, gaya listrik itu adalah jenis gaya yang lain, di mana gaya listrik didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang terjadi akibat interaksi dari dua atau lebih muatan listrik. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada gaya yang terjadi antara dua muatan listrik yang berinteraksi, selanjutnya kita ingin tahu bagaimana cara menghitung besarnya gaya tersebut, seberapa besar gaya itu, dan kemana arahnya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar gaya listrik yang terjadi, kita akan analisis dengan gambar ini, dan kita akan lihat bagaimana kita menghitungnya dengan menggunakan rumus. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa ada dua jenis muatan yang berinteraksi, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Besarnya muatan negatif itu disimbolkan dengan Q1, dan besarnya muatan positif itu disimbolkan dengan Q2, di mana Q1 dan Q2 itu terpisah sejauh R. Nah, di sini akan terjadi gaya tarik-menarik di antara kedua muatan ini. Nah, jika kalian perhatikan di sini, besarnya gaya tarik yang diberikan oleh muatan 2 pada muatan 1, yaitu F21, itu sama besar dengan besarnya gaya tarik yang diberikan oleh Q1 pada Q2, yaitu F12. Karena arah panahnya ini sama panjang. Itu menunjukkan bahwa besar gaya tarik antara Q1 dan Q2 itu sama besar.
namun arahnya berlawanan. Q2 menarik Q1 ke arah kanan, sedangkan Q1 menarik Q2 ke arah kiri, namun besar gayanya sama. Nah, contoh 2 ini menunjukkan dua buah muatan yang sejenis, yang saling berinteraksi, yaitu elektron, muatan negatif, yang terpisah sejauh R. Nah, seperti yang telah kita bahas di atas, bahwa ketika muatan sejenis berinteraksi, dia akan tolak-menolak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, besarnya gaya tolak yang diberikan Q1 pada Q2 dan yang diberikan oleh Q2 pada Q1 itu sama besar, namun arahnya berlawanan. Q2 menolak Q1 ke arah sini, sedangkan Q1 menolak Q2 ke arah sini. Nah, besarnya gaya listrik yang terjadi pada dua buah muatan yang saling berinteraksi itu secara matematis dirumuskan dengan rumus ini, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F di sini adalah gaya listrik atau gaya Coulomb dengan satuan Newton, seperti yang telah kalian pelajari di kelas 8, bahwa apapun jenis gaya itu satuannya selalu Newton. Sedangkan K itu adalah tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan Q1 dan Q2 itu adalah muatan 1 dan muatan 2, di mana satuannya adalah Coulomb. Nah, ketika kalian menjawab soal nanti, di soal terkadang tidak digunakan Coulomb. Kenapa? Karena Coulomb itu nilainya besar. 1 Coulomb itu nilainya besar. Tidak ada muatan yang memiliki nilai 1 Coulomb. Biasanya muatan itu memiliki nilai jauh dari 1 Coulomb, lebih kecil. Sehingga satuan yang digunakan biasanya mikrocoulomb atau milicoulomb, seperti contoh ini. Mikrocoulomb itu disimbolkan dengan μc, di mana 1 μc itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan 2 μc sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, 3 μc, 3 kali 10 pangkat min 6, 6 μc, 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, selain mikrocoulomb atau μc, satuan yang sering digunakan untuk muatan listrik juga biasanya adalah milicoulomb atau mc, di mana 1 mc itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Coulomb. 2 mc itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Coulomb, dan 6 mc sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 Coulomb. Kemudian R di sini adalah jarak antar kedua muatan yang sedang berinteraksi tersebut, di mana menurut satuan internasional jaraknya itu SI-nya adalah meter. Namun, karena proton dan elektron ini adalah partikel subatomik, maka jarak di antara mereka itu sangat dekat sekali, ya, tidak sampai meter. Sehingga di soal nanti terkadang kalian jarang menemukan meter, tetapi kalian sering menemukan satuannya dalam sentimeter, di mana nanti ketika kalian mendapatkan soal, kalian harus mengubah sentimeter menjadi meter, di mana 1 cm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter, 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, 5 cm 5 kali 10 pangkat min 2 meter, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kalian melakukan perhitungan, agar perhitungannya lebih mudah, kalian harus mengganti atau mengubah angka-angka tersebut dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini, sehingga perhitungannya nanti akan lebih mudah. Nah, kalau kita lihat, rumus ini kita bisa gunakan sebagai panduan untuk berpikir, di mana yang pertama kita bisa melihat bahwa besar kecilnya gaya listrik atau gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu Q1, Q2, dan R kuadrat. Yang kedua, hubungan antara gaya listrik F dan Q1 dan Q2 itu adalah berbanding lurus, karena mereka sama-sama di atas. Yang artinya, jika kita ingin F-nya besar, maka kita harus membesarkan nilai Q1 dan Q2. Dan jika kita ingin F-nya kecil, maka kita harus kecilkan nilai Q1 dan Q2. Sedangkan hubungan F dan R, jarak antar kedua muatan, itu berbanding terbalik, karena F berada di atas dan R berada di bawah. Sehingga, agar nilai F besar, kalian harus justru kecilkan R, dan agar F kecil, kalian harus justru besarkan R. Materi selanjutnya adalah medan listrik. Apa itu medan listrik? Untuk memahami apa itu medan listrik, Mister akan berikan 2 buah perbandingan sebagai berikut. Gambar A menunjukkan sebuah planet yang dikelilingi oleh sebuah satelit. Sedangkan gambar B itu menunjukkan sebuah muatan, yaitu proton, yang dikelilingi oleh elektron. Nah, kalian tahu bahwa semua benda yang berada di daerah ini akan tertarik ke bumi.
akan mengalami gaya gravitasi. Kenapa? Karena di daerah ini masih terjadi gaya gravitasi. Daerah di mana gaya gravitasi itu masih bekerja ada di sini. Oleh karena itu, kenapa satelit bisa tetap berputar mengelilingi bumi? Karena satelit ini tertarik oleh bumi sedemikian rupa sehingga dia tidak jatuh ke bumi dan tidak juga keluar dari bumi. Namun dia tetap berada pada lintasannya berputar mengelilingi bumi. Ini membuktikan bahwa satelit ini berada di daerah di mana gaya gravitasi itu masih bekerja. Nah, daerah di mana gaya gravitasi itu masih bekerja disebut dengan medan gravitasi. Berarti semua benda yang berada di daerah ini, semua benda yang berada di medan gravitasi itu akan mengalami gaya gravitasi. Dia akan tertarik ke bumi. Nah, konsep ini juga terjadi pada muatan listrik, di mana gaya listrik atau gaya Coulomb itu terjadi sampai medan atau daerah tertentu. Nah, daerah di mana gaya listrik itu masih bekerja, itu disebut dengan medan listrik. Jadi, semua muatan yang masuk ke daerah tersebut akan mengalami interaksi dengan muatan utama di sini. Jika muatan itu sudah keluar dari medan listrik, maka dia tidak akan mengalami apa-apa. Nah, daerah di mana gaya listrik masih bekerja, itu disebut dengan medan listrik. Nah, apa beda medan gravitasi dan medan listrik? Pada medan gravitasi, jenis gaya yang terjadi hanya gaya tarik. Semua benda yang berada di medan gravitasi akan tertarik ke planet itu atau ke bumi. Sedangkan pada medan listrik, jenis gaya yang terjadi itu ada dua, yaitu gaya tarik dan gaya tolak. Bagaimana kita menentukan apakah yang terjadi adalah gaya tarik atau gaya tolak? Kita akan melihat pada jenis muatan utamanya. Jika muatan utamanya bermuatan positif seperti ini, dan kita dekatkan sebuah muatan uji, di mana muatan uji ini adalah sebuah partikel yang kita berikan muatan, tetapi nilai muatannya itu sangat kecil, sehingga bisa kita abaikan. Nah, ketika muatan uji ini kita dekatkan pada sebuah muatan utama, Q, ya, maka ketika muatan uji ini berada pada medan listrik muatan Q ini, di mana dalam hal ini Q adalah muatan positif, maka muatan uji Q kecil itu akan mengalami gaya listrik karena dia berada di daerah di mana gaya listrik itu masih bekerja. Nah, kemana arah medan listrik yang dialami oleh muatan uji Q kecil ini? Arahnya sama dengan gaya listrik, yaitu arahnya ke situ. Sedangkan jika muatan utama yang kita gunakan adalah muatan negatif seperti ini, dan kita dekatkan sebuah muatan uji Q kecil, di mana nilainya sangat kecil, sehingga bisa kita abaikan, maka muatan Q kecil ini, jika dia berada di daerah di mana gaya listrik itu masih bekerja, dia akan tertarik ke arah muatan itu. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa arah medan listrik pada muatan positif itu keluar atau menjauh dari muatan itu, sedangkan arah medan listrik dari muatan negatif itu menuju ke arah muatan negatif tersebut. Seperti ini. Medan listrik bisa kita nyatakan dalam bentuk anak panah seperti ini, di mana anak panah ini adalah simbol dari garis gaya listrik, di mana gaya listrik itu bekerja. Nah, seperti yang telah Mister jelaskan tadi di sini, bahwa arah garis gaya listrik pada muatan positif itu keluar atau menjauh dari muatan tersebut, sehingga kamu bisa lihat arah garis gaya listriknya keluar dari muatan positif ini atau menjauh. Sedangkan pada muatan negatif itu justru mengarah menuju ke muatan negatif tersebut. Sehingga seperti pada gambar ini, arah garis gaya listriknya menuju ke muatan negatif. Jika muatan positif dan muatan negatif berinteraksi, maka mereka akan saling tarik-menarik, di mana arah garis gaya listriknya akan bentuknya seperti ini, yaitu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Sedangkan jika dua buah muatan yang sejenis berinteraksi, contohnya proton dan proton, maka mereka akan saling tolak-menolak, di mana arah garis gaya listriknya itu akan sama-sama keluar dari muatan tersebut, seperti pada gambar ini. Nah, topik terakhir pada video ini adalah tentang energi potensial listrik yang disimbolkan dengan W dan potensial listrik yang disimbolkan dengan V. Apa itu energi potensial listrik dan apa itu potensial listrik? Nah, kita telah membahas tadi bahwa arah medan listrik secara alami itu seperti ini. Jika muatan uji kita dekatkan pada muatan utama yang bermuatan positif, maka arah medan listrik itu akan menjauh
atau keluar dari muatan positif itu, yang artinya muatan uji ini akan ditolak dan dia akan bergerak ke arah sini. Namun, jika muatan uji Q kecil ini kita dekatkan pada muatan utama yang bermuatan negatif, maka muatan uji kecil ini akan ditarik dan bergerak ke arah muatan negatif tersebut. Nah, ini adalah hal alami atau gerak alami yang dialami oleh muatan penguji Q ketika dia didekatkan pada muatan utama positif atau negatif. Kalian bisa lihat di gambar ini, secara alami arah gerak muatan penguji ke arah sini. Karena muatan penguji ini kita dekatkan pada sebuah muatan utama yang bermuatan positif, maka arah gerak alami muatan penguji akan menjauh dari muatan positif ini. Muatan penguji tersebut akan ditolak. Namun, jika kamu memberikan usaha dari luar untuk melawan kondisi alami ini, maka kamu bisa memindahkan atau menggerakkan muatan uji berlawanan arah dengan gerak alaminya, yaitu ke arah kiri. Nah, ketika ini terjadi, maka usaha yang telah kamu berikan tadi akan meningkatkan energi yang dimiliki oleh muatan penguji ini. Kalau kamu bayangkan ini adalah pair, ya, kemudian pairnya kamu tekan sampai sejauh ini, maka pair itu akan memiliki energi untuk kembali bergerak ke arah kanan. Semakin keras kamu tekan, maka pair akan bergerak ke kanan semakin keras. Energi yang dimiliki oleh pair tersebut akan semakin besar. Sama halnya dengan ini. Semakin jauh atau semakin dekat kamu gerakkan dia melawan gerakan alaminya, maka energi yang dimiliki oleh dia akan semakin besar. Nah, energi yang dimiliki ini disebut dengan energi potensial listrik. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah energi potensial listrik itu tergantung pada besarnya muatan penguji ini. Kalau besarnya muatan penguji kita jadikan 2 kali lipat, maka usaha yang kita perlukan untuk melawan gerakan alaminya juga menjadi 2 kali lipat. Yang artinya energi potensial yang dimiliki oleh muatan penguji juga akan menjadi 2 kali lipat. Jika seandainya muatan penguji ini besarnya 3 kali lipat, maka usaha yang kita perlukan untuk mendorong dia melawan gerakan alaminya itu juga akan 3 kali lipat. Dan energi potensial yang dihasilkan nanti juga akan 3 kali lipat. Nah, ini akan sulit bagi kita untuk menentukan seberapa besar energi potensial listrik yang dimiliki oleh masing-masing muatan penguji jika nilai muatannya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak akan menghitung energi potensial listrik per muatan ini satu-satu, tetapi kita akan menentukan besarnya energi potensial listrik per kulom, per satuan muatan. Nah, jumlah energi potensial listrik per kulom ini kita sebut dengan potensial listrik. Jadi, sekali lagi potensial listrik ini adalah jumlah energi potensial yang dimiliki oleh 1 kulom muatan. Nah, potensial listrik di sini dalam kehidupan sehari-hari kita sering sebut dengan tegangan listrik atau voltage, di mana satuannya nanti adalah volt. Potensial listrik itu ditentukan dengan persamaan seperti ini, di mana potensial listrik V itu sama dengan energi potensial listrik per satuan muatan. Ini artinya ketika kalian memiliki potensial listrik atau tegangan 1 volt itu sama dengan energi 1 joule yang melewati 1 kulom muatan. Nah, di sini sebagai contoh, jika kalian memiliki sebuah baterai 1,5 volt, maka itu artinya baterai tersebut akan memberikan energi sebanyak 1,5 joule pada setiap 1 kulom muatan yang melewatinya. Ini adalah akhir dari video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton. Tugas kalian sekarang adalah mengajukan 1 pertanyaan. Setiap siswa harus mengajukan 1 pertanyaan dengan cara menulisnya di kolom komentar di bawah. Dan nanti Mister akan jawab pertanyaan kalian. Terima kasih telah menonton, semoga kalian paham.